Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Muslim, mahasiswa peserta PPG batch ketiga Universitas Islam Salatiga. Berikut adalah tugas video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silahkan anak-anak perwakilan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adinda Kirana, Adira Saputri, Alfionita, Alfa, Akila Aska, Aura Safina, Cecilia, Dian Aisyah, Irma Ariska, Kaila Nur Azahra. Oke, semuanya alhamdulillah setelah diabsen semuanya hadir semuanya. Oke, selanjutnya Bapak akan meriksa kerapian. Silahkan untuk kalian semua untuk mengecek kerapian dan kebersihan di bangku masing-masing. Oke, Neng, kamu kenapa nggak pakai seragam yang sama? Ya maaf Pak, soalnya kemarin sore saya kehujanan jadi bajunya basah. Oke, lain kali nanti tolong diperhatikan ya. Baik, sekarang sebelum mulai pembelajaran, Bapak tanya ke kalian dulu, siapa yang di sini punya cita-cita? Oke, cita-cita kalian apa? Oke. Nah, cukup. Bapak tanya ke kamu, Neng, kamu cita-citanya apa? Dokter Pak. Dokter. Hal apa yang udah kamu lakukan? Belajar. Belajar tentang apa? Yang berkaitan dengan medis. Berkaitan dengan medis. Baik. Sekarang kita akan membacakan salah satu ayat yang berkaitan dengan materi ajar yang akan kita bahas nanti. Untuk itu mari kita baca dulu Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Yuk kita bareng-bareng baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi alaihi fahkum bainahum bima anjalallahu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal likulli ja'alna sir'atau wa min haja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim.
Baik, sekarang kita akan mencari tahu apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis makna dan pentingnya kompetensi dalam kebaikan dalam Quran Surat Al-Maidah yang kalian barusan bacakan melalui diskusi kelompok. Jadi kalian itu nanti akan Bapak bagi kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna dan pentingnya etos kerja yang berkaitan dengan Quran Surat At-Taubah ayat 105 melalui studi kasus dengan kritis. Jadi kalian itu akan membacakan atau menganalisis Quran Surat At-Taubah, lalu kalian kaitkan dengan studi kasus yang nanti Bapak akan kasih ke kalian dan harus dianalisa secara kritis. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menghubungkan semangat kompetensi dalam kebaikan dengan etos kerja sebagai jalan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi di sini kalian, makanya kenapa Bapak tadi tanya apa cita-cita kalian, terus apa aja yang kalian sudah lakukan. Nah, di selain itu, makna yang harus kalian tempuh adalah bukan hanya sukses dalam dunia tetapi sukses juga di dalam akhirat. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan paparan hasil analisis studi kasus. Jadi kalian akan setelah berkelompok, setelah didiskusikan, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Karena kita udah tahu tujuan pembelajarannya itu seperti apa, makanya penting untuk kita berkompetensi dalam kebaikan dan mengaitkan ke dalam etos kerja kalian. Jadi jangan sampai kalian mencari kerja berkompetensi tapi dengan cara yang tidak baik. Lalu etos kerja seperti apa yang harus kalian lakukan untuk menempuh kebaikan dunia maupun akhirat. Selanjutnya, kita bisa lihat di layar ini bahwa ada penjelasan tahapan pembelajaran. Jadi yang pertama, kalian itu akan Bapak kasih sebuah narasi, di mana narasi ini kalian harus didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Di situ nanti ada 2 pertanyaan yang kalian jawab secara diskusi atau musyawarah. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, mencari informasi terkait materi. Jadi kalian boleh mencari materi di mana aja, buka handphone, buka komputer untuk mencari informasi materi terkait dengan pembelajaran kali ini. Yang keempat, kalian nanti akan presentasi hasil dari diskusi kalian secara kelompok. Yang kelima adalah refleksi. Paham semuanya? Oke. Setelah kita melihat tadi tahapan-tahapan pembelajaran kita masuk ke kegiatan inti, yaitu adalah narasi sebuah kasus. Jadi kalian harus memperhatikan Bapak ketika Bapak membacakan sebuah narasi, karena ada tugas kelompok yang akan kalian selesaikan. Jadi 2 siswa, Amir dan Budi, sama-sama ingin memenangkan lomba cerdas cermat. Amir belajar giat, sering ke perpustakaan, dan aktif bertanya kepada guru. Ia juga tidak segan mengajari teman-temannya. Sementara Budi, meskipun dia pintar, ia belajar dengan cara sembunyi-sembunyi dan enggan berbagi ilmu karena ia takut tersaingi. Nah, sekarang sikap siapa yang mencerminkan sikap kompetensi dalam Islam? Amir. Oke. Neng, kenapa Amir? Karena sesuai dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Oke, baik. Nah, sekarang setelah membacakan narasi sebuah kasus, Bapak akan mengorganisasi kalian sebagai sebuah kelompok. Jadi yang sebelah sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3, dan ini
kelompok 4. Jadi setelah dibagi kelompok, silahkan kalian tiap kelompok perwakilan 1 orang untuk men-scan barcode yang ada di depan. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian selesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3, 4 untuk men-scan barcode-nya. Gimana Neng, ada kesulitan apa enggak? Oh ini Pak lagi didiskusiin. Oke, baik. Silahkan ya Neng, cari referensi sesuai dengan materinya. Kamu boleh searching di mana aja, mau di Google, mau di buku paket, silahkan diskusikan. Oke, karena waktunya udah mulai habis, jadi sekarang waktunya menyajikan materi hasil dari diskusi kalian, hasil dari diskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk presentasi yang pertama, kelompok 1. Oke, kelompok 1 perwakilan 1 orang untuk menyampaikan materinya. Siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Arska Septiani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Analisis etos kerja dari sudut pandang Islam. Etos kerja dalam Islam tidak hanya tentang hasil, tapi juga tentang niat, proses, kualitas, dan dampaknya terhadap diri sendiri serta lingkungan. Yang pertama, etos kerja budi, bekerja keras dengan keluhan. Aspek positif, keuletan dan ketekunan, ittihad. Budi menunjukkan semangat kerja yang tinggi, rela mengorbankan waktu pribadi, dan memiliki dedikasi yang kuat terhadap pekerjaannya. Dalam Islam, bekerja keras dan mencari nafkah yang halal adalah kewajiban dan dihargai sebagai bentuk jihad atau perjuangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan studi kasusnya secara berkelompok. Oke, untuk kelompok yang lain, apakah ada tanggapan atau apresiasi untuk kelompok 1? Oke, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Suci Nurlia Ramadhani dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelompok A atas presentasi yang sangat mendalam dan relevan. Penggunaan konsep Islami yang kuat, kalian dapat tepat menggunakan istilah kunci seperti itqan, kualitas atau kesempurnaan, ihsan dan tawazun, atau keseimbangan untuk mengukur etos kerja. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapan yang berupa apresiasi untuk kelompok 1. Alhamdulillah, semuanya bisa paham terkait dengan studi kasus yang Bapak kasih ke kalian. Alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi intinya setiap kompetensi itu pasti ada saingan. Intinya bersainglah secara sehat. Ingat, kita itu seseorang yang beragama. Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam segala apapun. Terutama ketika kalian lulus, kalian akan bekerja, libatkanlah Tuhan sesuai dengan rencana kalian masing-masing. Oke, baik. Setelah kita menyimpulkan hasil dari materi kali ini, selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi untuk kalian terkait pemahaman materi yang kita tadi pelajari. Sekarang, bukan hanya per kelompok, tapi semuanya silahkan untuk men-scan barcode ini. Lalu silahkan kalian kerjakan.
Oke, setelah tadi kalian isi tugas refleksi, sekarang ada tugas formatif yang silahkan kalian scan. Ini tugas formatif ini nanti untuk mengasah kemampuan kalian sejauh mana dan pengembangan untuk materi yang akan datang. Silahkan untuk di-scan anak-anak. Oke, baik, semua serangkaian pembelajaran kita udah lewati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa menjadi pembelajaran bermakna untuk kalian yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih semuanya.